Suap itu apa, Lid? Alid? Suap itu untuk menutupi masalah, Pak. Menutupi masalah. Masalah apa? Melakukan suap. Apa transaksinya bagaimana, Lid? Seperti ini, Pak, dalam pemilu, Pak. Melakukan suap dengan masyarakat untuk mencoblos mereka. Dia punya tujuan ya. Iya, Pak. Ya, apa namanya, tujuan tercapai, memperlancar namanya suap, betul. Gibran? Iya, Pak. Gratifikasi itu pemberian uang atau barang untuk tujuan mempengaruhi seseorang, Pak. Oh, apa contohnya? Apa contohnya? Kalau kamu mahasiswa, gratifikasi itu seperti apa kira-kira? Kalau Gibran, Pak, pemberian suap, pemberian hadiah. pembelian suap, pembelian hadiah ya. Video itu Siti kira-kira yang bisa ditangkap. Bisa ditangkap dari video itu, kita jadi tahu apa itu Pak maksud dari korupsi, gratifikasi, terus gimana caranya kita bisa menangani hal itu, Pak. Gimana cara menanganinya, Siti? Coba. Misalnya Pak, kan kalau korupsi kita menanganinya dari diri kita dewek, Pak. Misalnya kalau uang itu untuk nyoba untuk ngasih kita uang, kita dari diri kita yang nolak itu, Pak, karena kan itu secara agama sama di kehidupan juga tidak boleh, Pak, korupsi. Oh, mantap, Siti. Apa kira-kira ini yang di video ini? Dampak positif dari pemberantasan korupsi, Pak. Yang pertama, dari sektor pendidikan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negara tersebut. Wah, mantap. Yang kedua di sektor kesehatan, dapat membuat fasilitas kesehatan semakin membaik dan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Yang ketiga, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Wow, mantap. Sip. Terus, apa lagi? Kira-kira ada lagi? Untuk mengurangi tingkat korupsi, kita bisa berpartisipasi dengan cara memutus praktik gratifikasi. Dengan memutus rantai gratifikasi, kita akan menuju arah yang baru yang dibangun dari nilai integritas, kepercayaan, dan keadilan. Nah, kalau seandainya kita ketemu gratifikasi, kita boleh nggak ngelapor seseorang itu? Boleh, Pak. Nama ininya? Nama channelnya? KPK? Lupa, Pak. Nah, yang jelas ada kan. Jadi kalau teman-teman ada kelihatan ada orang korupsi, gratifikasi, boleh lapor sebagai masyarakat, ya. Bagus. Oke. Cara memberhentikan gratifikasi adalah dengan membangun budaya anti gratifikasi. Oke. Nanti Yuni, kalau gini ini bagus Yuni ya. Nanti ada di di channel KPK. Coba nanti buka teman-teman ya. Buka di KPK. Nanti kalau kalian punya sertifikasi itu bagus ya. Jadi KPK itu ada model pembelajaran seperti kita e-learning. Ya, di KPK nanti buka website KPK yang edukasinya. Nanti di situ kita bisa daftar. Nanti dilatih secara 7 hari oleh KPK materi-materi tentang tupoksi atau tugas dan fungsi daripada KPK ya. Tugas daripada KPK. Nah, nanti teman-teman nanti bisa tes mandiri di situ, tes mandiri dan mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat itu diakui. Itu tentang gratifikasi, suap, korupsi. Kita bisa membedakan apa itu gratifikasi, suap, hadiah, dan pemerasan, Pak. Ya, apa beda? Bagus. Terus?
Kalau kita melihat ada pemerasan atau suap, kita bisa melaporkan ke kpk.go.id Nah, ya. dan juga di kpk.go.id /gratifikasi. Bagus. Jadi, silakan Ulfa. Pak. Silakan. Yang dapat saya tangkap dari video tersebut yaitu perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan, Pak. Ya, apa kira-kira yang bisa ditangkap? Kalau gratifikasi itu bisa datang seketika tanpa diminta. Terkadang pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu Ya. di awal, tapi malah berakhir meminta balas budi. Nah, Karenanya penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. iya. Yang kedua itu jika sifatnya transaksional serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi, maka itu disebut sebagai praktik suap. Ya, yang bagian pemerasan tadi Pak terjadi jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa atau meminta sesuatu kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Iya, layanan publik ya. Bagus. Apalagi kira-kira Ulfa? Terus kita harus menolak apa itu gratifikasi, Pak, dan melaporkan jika kita mengalaminya. Oke. Artinya boleh tidak kita menerima gratifikasi? Seandainya ada orang beri nih, ada pada posisi orang akan memberi kita. Contoh nih ada kiai besar ya. Ternyata Ulfa kerja kemudian dikasih oleh pejabat, kan nolak kan nggak bisa kita kan? Mesti kita terima kan? Pak. Untuk menjaga Iya, Pak. marwah hubungan baik itu. Nah, boleh nggak kita menerimanya? Bagaimana mekanismenya seharusnya, Ulfa? Dengan cara Tolak atau gimana tekniknya? Hah? dengan cara menolak atau melaporkannya, Pak. Oke, artinya bisa menolak, bisa melaporkannya. Nah, jadi pada posisi itu nanti bisa aja teman-teman ketika punya network yang cukup besar sulit menolak pada posisi itu. Bisa saja kita terima, tapi kita terima, kita lapor ke KPK di websitenya itu. Baik melalui aplikasi ataupun melalui website KPK. Maksimum pelaporan itu paling lambat itu 30 hari ya. Lupa. Rowi Barodin. Silakan Rowi, apa kira-kira? Gratifikasi adalah pemberian kepada seseorang secara cuma-cuma. Dalam praktek korupsi itu, jika korupsi yang berada di Indonesia ini berkurang, maka warga negara akan taat membayar pajak. Ya. Membayar pajak sehingga negara akan mengalokasikan dananya untuk kesejahteraan rakyat. Masalah gratifikasi, korupsi, suap, pemerasan itu penting sekali karena kos itu ada kos entertainment, kos perizinan yang di bawah tangan itu membuat biaya kepada perusahaan tersebut. Nah, kalau biaya itu dikenakan ke perusahaan, maka harga pokok atas barang itu semakin tinggi. Kalau harga pokoknya tinggi, maka harga barang juga tinggi. Oke, kalau biaya itu besar, maka pendapatan perusahaan itu akan mengecil. Kalau kecil artinya pajaknya kecil yang akan diterima oleh negara. Biaya-biaya istilahnya hidden economic ini, biaya hidden economic yang tidak bisa dilihat ini, itu membebani daripada laporan keuangan perusahaan. Paham ya, Faruk ya?
Jadi biaya-biaya ini, entertainment ini akan memberatkan di sisi laba ruginya perusahaan. Salah 10 peringkat negara terbaik masalah terkait dengan peringkat entrepreneurship. Nah, kenapa negara-negara ini bagus entrepreneurship-nya? Ya, harapan kita tahun 2024 mengharapkan entrepreneurship tumbuh sekian persen. Setidaknya kalau begitu di 12%. Sekarang kita masih berada di angka 4%. Nah, ketika kita bisa memberantas korupsi, bisa memberantas gratifikasi, bisa memberantas suap dan sebagainya, itu akan meningkatkan nilai value daripada budaya kita. Jadi kalau dalam organisasi atau perusahaan namanya kultur organisasi. Kita kenal namanya budaya organisasi, ya. Bagaimana Google itu bisa memfasilitasi karyawannya itu dari pagi sampai dengan malam, yang untuk istirahatnya, lapangan tenisnya, gizinya, kesehatannya, semua itu di perusahaan Google, luar biasa. Jadi tidak ada yang namanya memang pegawainya itu punya budaya, istilahnya challenge-nya itu luar biasa. Jadi punya inovasi dan sebagainya. Tidak lagi masalah ada hubungan antara direktur ataupun bos, itu hanya di atas kertas. Tapi ketika mereka berkinerja itu semuanya bersatu, berkolaborasi, kemudian bersinergi dalam mencapaikan visi dan misi tujuan daripada perusahaan tersebut. Boleh nggak Bapak kasih ke UPA? Oke, makan deh. UPA teman-teman saya traktir semua sama-sama PNS itu boleh, tapi satu orang maksimum 200.000, nggak boleh lebih. Nggak boleh diajak makan 1 juta satu orang, nggak boleh. Kan gitu. Nah, kemudian juga bisa teman-teman seandainya ada pesta nih, hubungan baik antara rekan kerja ataupun antara pimpinan ataupun kolega dan sebagainya, itu bisa kita laksanakan. Contoh ada pernikahan, Gibran jadi bupati nih, Gibran bupati ya. Kemudian si Faruk ini adalah kepala cabang BNI nih, ya. Ternyata si Gibran itu menikahkan anaknya atau Gibran sendiri deh yang menikah seperti itu kan. Oke. Nah, dia kan pejabat negara si Gibrannya. Si Faruk juga sebagai kolega bisnisnya, dan kemudian juga sama-sama teman di Uina dan Pata, dan gitu. Nah, Faruk ini adalah pegawai BUMN, kepala cabang BNI itu BUMN. Si Gibran adalah pejabat negara. Nah, boleh nggak kasih hadiah kepada Gibran, Faruknya? Boleh, tapi maksimum hadiahnya cuma berapa juta? 1 juta, nggak boleh lebih. Nah, itu masih bisa diterima. Maka di situ ada namanya, yang kata si Ulfa tadi, ada hadiah ilegal dan hadiah legal. Paham mana? Ya. Jadi ada hadiah legal, ada hadiah yang ilegal. Artinya apa? KPK tidak mempersulit bahwa interaksi sosial antar masyarakat. Tidak menutup tidak menutup interaksi sosial dalam rangka budaya seperti itu, gratifikasi, suap dan sebagainya. Mudah-mudahan itu memberikan pembelajaran penting bagi kita dalam rangka seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, bahwa penting untuk secara ekonomi, penting untuk secara pendidikan, penting untuk secara kesehatan, penting untuk secara infrastruktur dan sebagainya, untuk mencerdaskan bangsa.